Halo Bu Beka dan teman-teman kami dari kelompok Visa Gila yang beranggotakan saya, Grace Gesha, kemudian ada Fidel, Carol, Jessica, dan Ivano akan mempresentasikan mengenai hasil analisis kami mengapa orang memilih berbelanja di Hypermart dan Uniqlo. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Brand pertama yang kami ambil adalah brand Hypermart. Pada brand Hypermart kami mengambil generasi Y yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Setelah dilakukannya wawancara, dapat disimpulkan pada kedua narasumber kami, recognition yang ada adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti bahan masakan, kemudian sabun, sampo, dan lain sebagainya. Dan setelah mengetahui adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, kedua narasumber kami mencari promo yang ada di Hypermart. Karena narasumber mengetahui bahwa setiap weekend itu Hypermart selalu mengadakan yang namanya promo. Nah, pada tahap ini termasuk ke dalam information search. Oke, selanjutnya adalah alternative evaluation. Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa mereka memilih Hypermart itu cukup sederhana, di mana kedua narasumber ini menganggap bahwa item-item yang disediakan oleh Hypermart itu cukup lengkap sehingga dapat memenuhi kebutuhan para ibu rumah tangga, terkhusus kedua narasumber ini, misalnya dari bahan dapur, bahan mentah seperti daging, hingga mereka menyukai dessert atau roti-roti ataupun puding yang disediakan oleh Hypermart. Nah, selanjutnya adalah post-purchase evaluation dari para narasumber itu. Mereka menilai bahwa mereka sangat puas dengan item-item yang disediakan oleh Hypermart karena dinilai sangat lengkap, sehingga mereka kembali untuk berbelanja di Hypermart sebanyak 2-4 kali dalam 1 bulan. Nah, kemudian ada pula hal-hal yang menarik dapat ditemukan melalui jawaban narasumber. Yang pertama itu, Hypermart ini terletak di dalam mall, sehingga narasumber itu menganggap bahwa mereka bisa mendapatkan paket yang lengkap ketika berada di dalam mall, mulai dari jalan-jalan, menonton, hingga pada akhirnya singgah untuk berbelanja di Hypermart, sehingga mereka bisa berbelanja sambil healing, dengan kata lain seperti itu. Oleh karena itu, hal yang menarik lainnya adalah para narasumber ini, khususnya kedua narasumber ini, merasa bahwa mereka sangat tertarik untuk berbelanja di Hypermart dikarenakan promo-promo yang disediakan oleh Hypermart. Catatan rekomendasi untuk Hypermart yaitu pertama lokasinya, sehingga ketika customer ingin membeli ketika buru-buru bisa langsung menemukan lokasi Hypermart yang ada. Dan juga selain itu catatan lainnya adalah tetap mempertahankan promo dan juga mungkin menambahkan promo yang ada pada hari weekday sehingga customer lebih banyak untuk berbelanja di Hypermart. Nah, brand kedua yang kelompok ambil ialah brand Uniqlo, di mana kami mengambil narasumber dari generasi Z. Nah, recognition dari narasumber yang kami wawancarai ialah adanya kebutuhan akan pakaian yang nyaman dan bisa dipakai untuk berbagai kegiatan. Nah, kita masuk ke tahap information search, di mana pada narasumber pertama, ia melakukan directed learning, di mana ia sudah memiliki goals dan knowledge terhadap brand tersebut. Di mana goals dari narasumber pertama ini ialah untuk memiliki pakaian yang nyaman dan spesifik, sesuai apa yang dia butuhkan. Kemudian masuk ke narasumber kedua, ia melakukan pencarian informasi melalui incidental learning, di mana ia tiba-tiba mempelajari produk karena menemani teman-temannya yang sedang berkunjung ke store Uniqlo. Nah, kita masuk ke alternative evaluation, di mana alternative evaluation dari narasumber-narasumber berikut ialah mereka merasa bahwa produk-produk Uniqlo ini lebih unggul di bidang kenyamanan. Tidak hanya di bidang kenyamanan, tetapi juga di bidang desain-desain yang ada yang dihadirkan oleh Uniqlo. Oleh sebab itu, mereka memilih untuk membeli brand Uniqlo dibanding brand-brand lainnya. Nah, masuk ke post-purchase evaluation, di mana narasumber-narasumber merasa sangat puas terhadap produk-produk dari Uniqlo, sehingga mereka berkunjung ke Uniqlo dalam sebulan itu bisa beberapa kali dan minimal membeli produk Uniqlo sekali dalam sebulan. Jadi Uniqlo ini telah berhasil mendapatkan pengakuan dari narasumber pertama dan juga narasumber kedua karena kualitas produknya dari desain dan juga kualitasnya terbilang bagus. Terus untuk menjaga reputasi ini, Uniqlo perlu terus memprioritaskan kenyamanan dan kualitas produknya, termasuk menjaga konsistensi dalam pemilihan desain, bahan, dan juga inovasi produk yang memenuhi harapan pelanggan. Desain yang menarik dan sederhana adalah salah satu faktor utama mempengaruhi pemilihan narasumber. Jadi Uniqlo ini harus tetap berinovasi dalam hal desain dan gaya untuk tetap mempertahankan daya tariknya, termasuk berkolaborasi dengan desainer terkenal, merespon tren mode dan menghadirkan berbagai pilihan produk untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari konsumen. Narasumber pertama itu menggunakan media sosial sebagai salah satu sumber informasi. Maka dari itu, Uniqlo dapat lebih aktif di platform media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, mempromosikan produk baru, dan memberikan informasi yang berguna. Lalu narasumber yang kedua,
itu mencoba produk Uniqlo saat menemani teman-temannya berkunjung di toko. Uniqlo dapat memastikan bahwa pengalaman berbelanja di toko fisiknya tetap menarik dan memudahkan konsumen untuk mencoba produk. Kualitas layanan dan suasana toko yang ramah juga dapat meningkatkan daya tarik Uniqlo. Sebagian besar narasumber secara konsisten memilih Uniqlo sebagai destinasi belanja mereka untuk mempertahankan pelanggan setia dan menarik lebih banyak konsumen. Uniqlo dapat menghadirkan program loyalitas dan promo-promo berkala, termasuk promo di hari-hari tertentu yang dapat meningkatkan frekuensi kunjungan dan pembelian. Sekian presentasi dari kelompok Visa Gila. Terima kasih.